Oke, pernah kepikiran nggak? Apa sih sebenarnya hubungan antara objek paling rumit yang kita tahu, yaitu otak kita, dengan ciptaan teknologi paling canggih saat ini, kecerdasan buatan atau AI? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba, saya mau tanya dulu. Menurut Anda, apa komputer paling kuat yang ada di planet ini? Lupakan superkomputer raksasa yang makan banyak tempat. Jawabannya jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Betul banget. Jawabannya ada di dalam kepala kita masing-masing otak manusia. Beratnya emang cuma sekitar 1,4 kilogram, tapi inilah cetak biru asli dari kecerdasan, hasil dari evolusi miliaran tahun. Dan dari sinilah inspirasi terbesar teknologi modern kita berasal. Nah, untuk ngertiin sebuah ciptaan, kita kan harus lihat dulu sumber inspirasinya. Jadi, mari kita lihat lebih dalam keajaiban dari si cetak biru asli ini. Coba bayangin deh, otak kita itu kayak kota metropolitan yang nggak pernah tidur. Miliaran neuron itu ibarat penduduknya, yang terus-terusan saling kirim pesan lewat sinyal kimia dan listrik. Nah, jaringan komunikasi super sibuk inilah yang mengendalikan semua pikiran, perasaan, dan gerakan kita. Ini benar-benar pusat kendali utama kita. Ngelihat betapa hebatnya cetak biru biologis ini, para ilmuwan komputer jadi terinspirasi. Mereka bertanya-tanya, bisa nggak ya kita bikin sesuatu yang serupa? Nah, inilah awal dari perjalanan membangun otak digital. Jadi, idenya tuh gini, neuron di otak kita yang mengirim sinyal itu jadi inspirasi buat yang namanya simpul atau node di dalam jaringan AI. Yang satu kerjanya pakai biologi dan kimia, sementara yang satunya lagi pakai matematika dan algoritma. Tapi tujuannya sama persis, memproses informasi. Entah itu di otak maupun di AI, kekuatannya itu terletak pada koneksinya. Jaringan yang rumit ini, baik itu biologis maupun digital, memungkinkan pemrosesan informasi yang sangat kompleks. Prinsip dasarnya tetap sama. Semakin banyak koneksinya, ya semakin cerdas sistemnya. Terus gimana caranya otak digital ini belajar? Lewat sebuah proses yang keren, namanya deep learning. Bayangin aja begini, data mentah dimasukin, terus dianalisis lewat lapisan-lapisan tersembunyi. Anggap aja ini kayak serangkaian filter yang makin lama makin pinter. Setiap kali sistemnya bikin kesalahan, dia bakal belajar dari situ, terus menyesuaikan diri, sampai akhirnya bisa ngasih hasil yang akurat. Tapi terinspirasi itu bukan berarti sama persis ya. AI itu bukan replika otak yang sempurna. Justru, ada perbedaan-perbedaan fundamental yang bikin ciptaan ini jadi entitas yang unik, yang terpisah dari cetak biru aslinya. Perbedaan pertama, jelas soal kecepatan. Otak kita emang luar biasa buat mikir kreatif, tapi kalau soal adu cepat, AI itu juaranya. Dengan hardware canggih, AI bisa memproses data raksasa dalam hitungan detik, sesuatu yang mungkin butuh waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari buat manusia. Selanjutnya, soal metode kerjanya. Otak kita itu perangkat basah, jaringan biologis yang ditenagai kimia dan listrik, yang bikin kita jago banget mengintegrasikan semua informasi dari indera kita. Sebaliknya, AI itu perangkat lunak, murni kode dan algoritma, yang membuatnya super efisien buat tugas-tugas spesifik. Dan ini nih perbedaan yang paling krusial, otonomi. Otak kita itu bisa berimprovisasi. Kalau rencana A gagal, kita bisa langsung ganti ke rencana B. AI, sebaliknya, pada dasarnya adalah eksekutor yang patuh. Dia emang brilian banget dalam ngikutin instruksi, tapi dia nggak bisa berpikir di luar kotak kalau nggak diprogram untuk itu. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Meskipun AI itu unggul dalam kalkulasi, dia kekurangan percikan kehidupan. Kemampuan untuk berimajinasi, merasakan, dan melahirkan ide-ide original dari ketiadaan. Sesuatu yang otak kita lakukan setiap detiknya. Oke, kalau AI nggak akan pernah jadi replika otak yang sempurna, terus tujuannya apa dong? Nah, ternyata tujuannya bukan meniru, tapi berevolusi jadi sesuatu yang sepenuhnya baru, bahkan melampaui batasan cetak biru aslinya. Para ahli melihat masa depan AI ini bukan cuma satu jalan lurus, tapi ada 3 jalur evolusi yang berbeda. Mari kita lihat 3 arah utama yang bakal membentuk dunia kita di tahun-tahun mendatang. Pertama, AI akan jadi lebih cerdas, mampu melakukan analisis prediktif yang rumit. Kedua, dia akan jadi lebih adaptif, bisa gonta-ganti tugas dengan lancar di lingkungan yang dinamis. Dan yang ketiga, bakal ada integrasi yang lebih dalam dengan manusia, di mana AI berfungsi sebagai rekan kerja super canggih yang ngebantuin para profesional seperti dokter dalam membuat keputusan penting. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cerita tentang bikin replika. Ini adalah cerita tentang inspirasi. Otak kita tidak melahirkan kembarannya, tapi justru menginspirasi lahirnya sebuah jenis kecerdasan yang baru, sesuatu yang berbeda, unik, dan berpotensi mengubah segalanya. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang menarik.
Saat kita terus membangun AI yang makin canggih, mungkinkah ciptaan ini, pada gilirannya, justru jadi cermin yang membantu kita memahami lebih dalam tentang misteri cetak biru asli yang luar biasa itu, otak kita sendiri? Coba direnungkan.